Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan share ke kalian review lengkap untuk iPhone 12 mini yang udah gue pakai sebulan lebih teman-teman. Jadi untuk iPhone 12 mini ini sendiri itu gue beli tanggal 23 November tahun lalu teman-teman ya. Jadi Desember 23 ini November 23 gue beli ini, kemudian Desember 23 sebulanan. Sekarang umurnya udah 1 bulan lebih teman-teman. Nah, jadi di sini akan gue kasih ke kalian review lengkap karena menurut gue secara pribadi iPhone 12 mini ini adalah iPhone yang langka. Jadi kalau untuk iPhone yang langka ini kualitasnya gimana sih untuk di tahun 2025 ini teman-teman ya. Jadi tanpa banyak basa-basi kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke, yang pertama kita akan mulai dari sisi kotak teman-teman. Jadi kalau untuk iPhone 12 mini gue ini itu warnanya purple di warna 64 GB teman-teman. Ini warnanya purple di varian storage 64 GB dan ini adalah X Inter America LLA teman-teman ya. Kalau untuk dari kotaknya sendiri udah gepeng seperti ini karena udah tipikal varian sejak iPhone 12 itu memang udah nggak ada lagi kotak yang gendut teman-teman ya. Terakhir kalau nggak salah kotak yang gendut tuh di iPhone 11 pas pertama kali rilis mungkin ya. Kalau gue salah boleh dikoreksi teman-teman ya. Tapi setahu gue iPhone 11 itu kemudian juga ada yang udah dijual kotaknya tipis teman-teman ya. Tapi untuk iPhone 12 mini ini pure ya, itu nggak dijual lagi lengkap dengan kepala charger ataupun earphone. Tapi ini cuman ada iPhone dan juga kabel charger doang. Kalau untuk kepala chargernya nggak ada sama sekali teman-teman ya. Jadi kalau dibuka itu cuman iPhone-nya dan juga kepala chargernya itu teman-temannya yang bisa gue share ke kalian. Kemudian kalau untuk iPhone 12 mini ini sendiri itu nggak ada lagi barunya karena udah lama banget ini tidak ada barunya di pasaran. Jadi unit yang gue beli ini adalah Second X Inter di 64 GB. Kalau Second X Inter itu harganya di kisaran 4,5 sampai 4,8 juta dengan varian storage 64 GB paling rendah teman-teman. Nah, kalau misalnya X iBox ya, X garansi resmi di storage 64 GB itu mungkin bedanya sejuta, mungkin bisa di angka 5,5 jutaan teman-teman atau 5,7 juta. Jadi intinya yang X Inter dengan yang X resmi itu bedanya sejutaan aja teman-teman. Nah, kalau misalkan dari box pembeliannya ini udah gue pastikan ini nggak ada yang original sama sekali. Ini kotaknya bikinan, kalian bisa lihat sendiri seperti ini teman-teman. Tempelannya juga kurang rapi. Jadi kalau kalian bisa dapetin iPhone 12 mini yang X resmi itu sangat direkomendasikan banget teman-temannya. Sekarang kita akan langsung masuk ke unitnya seperti ini teman-temannya. Nah, jadi ini gue buka dulu, kita akan lihat bareng-bareng teman-temannya karena di sini gue akan share ke kalian review untuk iPhone 12 mini secara lengkap di tahun 2025 ini teman-temannya. Nah, dari sisi bentuknya ini mungil banget, gue sangat suka. Salah satu hal yang bikin gue tuh mendambakan iPhone 12 mini itu adalah dari sisi besarnya iPhone ini tuh sangat-sangat mungil teman-temannya. Oke, jadi kalau untuk besaran layar di iPhone 12 mini ini cuma 5,4 inci doang teman-teman. Gue suka banget karena sebelumnya gue tuh cinta banget dengan iPhone 11 Pro di angka 5,8 inci. Tapi ternyata di 12 mini ini gue tuh sangat-sangat suka ya dengan layarnya yang cuma sebesar ini teman-teman. Kalau di compare dengan iPhone 6 sebenarnya nggak beda jauh teman-teman. Jadi kalau misalkan dari sisi layarnya memang dia lebih besar iPhone 12 mini. Tapi karena bentuknya tuh seramping ini gue suka banget ya. Mau operasikan semuanya dengan satu jari guys ya. Jadi kalau misalkan kalian ajakin untuk main WhatsApp, main Instagram, main YouTube dan lain-lain, menurut gue secara pribadi ini adalah iPhone yang bener-bener enak banget di tangan teman-temannya. Jadi 5,4 inci besaran layarnya tuh menurut gue itu udah praktis banget, mungil di tangan dan dioperasikan dengan satu jari tuh enak banget guys ya. Nah, kalau untuk dari sisi desainnya gue suka banget karena dia udah bentuknya kotak seperti ini, karena jujur secara pribadi gue tuh lebih suka iPhone yang bentuknya kotak seperti ini teman-temannya. Jadi sejak iPhone 6 rilis sampai iPhone 11 rilis itu bentuknya semuanya ngelengkung teman-temannya. Jadi sejak iPhone 12 baru iPhone kemudian Apple memutuskan untuk membuat iPhone dengan desain layar yang kotak-kotak, desain bodinya yang kotak-kotak seperti ini lagi teman-temannya, square edge seperti ini guys. Nah, kalau untuk iPhone 12 mini ini sendiri kameranya cuma ada dua, lensa wide dan ultra wide teman-temannya, sama-sama 12 megapiksel, dan untuk kamera depannya juga bisa di resolusi 12 megapiksel, sama-sama bisa nge-record di 4K 60 frame per second teman-temannya untuk kamera depan maupun kamera belakang. Kemudian untuk lensanya cuma ada lensa wide dan ultra wide 0,5 dan juga 1 teman-temannya. Nah, di sini yang gua rasakan kalau misalkan kita mau video, kalian bisa ngerasakan sedikit ada patah-patah ya waktu gua transisi dari 0,5 ke titik 1 karena ini kayaknya merupakan akibat dari update iOS ke 18.2 teman-teman. Jadi kalau untuk iPhone 12 mini ini sendiri itu masih update iOS-nya dapat ya di iOS 18 dan kemungkinan di iOS 19 dan iOS 20 juga masih dapat karena
kayaknya gosip-gosipnya iOS 19 nanti iPhone XR masih dapat loh teman-temannya. Jadi untuk 12 mini ini masih aman banget guys ya. Nah, jadi kalau misalkan untuk dari sisi spesifikasi ya, untuk iPhone 12 mini ini sendiri itu menggunakan chipset A14 Bionic yang menurut gue secara pribadi cukup tangguh di tahun 2025 ini teman-temannya. Tapi kalau kalian tanya seberapa lama, gue paling bisa bilang 2-3 tahun kemudian guys ya. Itu tergantung dari update dari Apple untuk iOS-nya itu seberapa lama. Jadi selama masih dapetin update iOS secara rutin dari Apple, gue rasa untuk chipsetnya masih sangat bertahan teman-temannya. Tapi kalau kalian ngarepin fitur AI atau Apple Intelligence yang ada di iOS 18, ini udah nggak dapat sama sekali ya fitur secara fullnya. Untuk ChatGPT-nya pun nggak ada. Jadi sesuai dengan chipsetnya teman-teman. Jadi nggak bisa dipaksakan lagi untuk menikmati 100% fitur-fitur yang ada di iPhone 16 teman-teman. Nah, kemudian kalau untuk dari sisi warna, ini ada warna purple, ada warna hitam, ada warna biru, dan juga ada warna green. Kalau gue secara pribadi sih suka banget dengan yang warna green, tapi sayangnya gue nggak dapetin stok yang warna green, adanya warna purple doang. Dan informasi buat kalian, ini gue beli bukan di toko online teman-teman, tapi gue COD sama orang, gue searching di Facebook dan akhirnya nemu iPhone yang menurut gue secara pribadi masih sangat layak untuk kita pakai teman-temannya. Nah, jadi kalau untuk RAM di iPhone 12 mini ini tuh 4GB teman-temannya. Jadi kalau untuk baterainya 2200an mAh. Nah, yang menjadi kelemahan dari iPhone 12 mini ini sendiri menurut gue secara pribadi, yang pertama itu dari sisi baterai. Menurut gua untuk dari sisi baterai itu sangat-sangat tidak bagus banget. Kalau misalkan kalian pengen ngajakin untuk main game, take konten dalam waktu yang lama, itu nggak cocok sama sekali karena baterainya tuh cepet banget habis. Dan juga semakin kalian siksa iPhone 12 mini ini, suhu panasnya itu juga mulai sangat-sangat mengganggu kadang-kadang teman-temannya. Ini yang gue rasakan kalau misalkan gue paksa untuk take konten lama-lama banget teman-temannya. Jadi kalau misalkan kalian cuman untuk bikin konten sederhana, gue rasa cocok banget. Tapi kalau kalian kebutuhannya itu untuk main game, nggak cocok. Kalau kalian kebutuhannya itu untuk take konten atau live streaming dalam waktu yang lama, itu nggak cocok sama sekali. Dan gue bisa bilang ke kalian, jangan pakai iPhone 12 mini teman-temannya. Kalau untuk dari hasil kameranya, gue sebenarnya suka-suka aja, nggak masalah sama sekali. Tapi yang gue rasakan adalah dari jangkauan kameranya yang menurut gue luas perekamannya tuh menurut gue terlalu kecil, karena mungkin dia mengikuti dari besar atau kecilnya iPhone ini teman-teman. Jadi jangkauannya itu tidak terlalu luas. Kalau misalkan kita nge-record cuma segini doang jangkauan dari kameranya ya, sesuai dengan harga sih, dan juga sesuai dengan bentuk iPhone ini yang sangat mungil teman-teman. Tapi kalau untuk hasil dari kameranya, kalian bisa nilai sendiri. Menurut gua secara pribadi masih sangat bagus teman-teman ya. Oke guys, jadi kalau misalkan gue ajakin main Mobile Legends, untuk settingan defaultnya untuk high frame-nya tuh di height, kemudian untuk grafiknya tuh di ultra. Jadi sebenarnya kalau untuk super dan juga ultra itu masih bisa dipakai di iPhone 12 mini ini teman-temannya. Tapi kalau untuk refresh-nya gue yakin itu nggak refresh rate yang tinggi banget teman-temannya. Jadi ini kita coba mainkan dulu guys ya. Wow, ini bisa mati semua kalian guys. Oke, matikan dulu guys ya. Aduh, mati guys ya. Nah, jadi kalau untuk sekilas di sini tuh masih enak banget teman-temannya, karena gue pernah main Mobile Legends dan juga COD di iPhone 12 mini ini no lag. Jadi lancar banget dan performanya tuh masih sangat jauh banget teman-temannya. Jadi buat kalian yang cuman sekadar main Mobile Legends untuk iseng-iseng doang, nggak push rank yang gila-gilaan, gue masih rekomendasi kok kalau untuk iPhone 12 ini iPhone 12 mini ini kalian pakai. Tapi kalau untuk push rank gila-gilaan, untuk take konten gila-gilaan, gue rasa udah nggak cocok lagi teman-temannya. Sesuai dengan kondisi baterainya juga yang menurut gue kecil banget ya untuk kualitas baterainya tuh, untuk dari sisi kapasitas mAh-nya teman-temannya.
Oke guys, jadi sekian ya yang bisa gue share ke kalian tentang review lengkap iPhone 12 mini ini teman-temannya. Kalau kalian tanya plusnya banyak banget ya, ini udah 5G, udah bisa eSIM juga teman-temannya. Kemudian untuk layarnya juga tajam banget ya. Jadi gue ngerasa tidak ada permasalahan sama sekali dalam kegiatan gue sehari-hari. Tapi kalau untuk iPhone 12 mini ini kendalanya hanya dari sisi baterainya yang menurut gue secara pribadi itu nggak cukup banget ya kalau digeber habis-habisan. Jadi iPhone 12 mini ini nggak cocok banget buat kalian yang memang multitaskingnya kencang banget, yang butuh baterai gede, nggak cocok sama sekali. Bikin konten dalam jangka waktu yang lama itu nggak cocok sama sekali teman-teman, karena baterainya itu akan cepat habis dan juga panasnya mulai sangat berlebih ya kalau misalkan kalian tuh udah ngerekam sekitar 7-8 menit teman-temannya. Jadi untuk iPhone 12 mini ini saran gue secara pribadi kalian pakai sebagai secondary, atau kayak gue deh, ini gue cuma pakai untuk WhatsApp kantor doang sama sosial media dan juga game santai sesekali teman-temannya. Jadi kalau gue sekarang nggak main Mobile Legends dan COD lagi, gue sekarang cuma main COC doang teman-temannya. Sekian review lengkap gue tentang iPhone 12 mini ini di tahun 2025. Sebenarnya masih oke-oke aja, tapi nggak untuk semua kebutuhan, hanya beberapa kebutuhan tertentu teman-temannya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat teman-temannya. Bye bye.